Bila kalian udah mencoba berbagai macam cara dan masih belum mendapatkan perhatian darinya, mungkin video kali ini merupakan video yang tepat untuk kalian tonton. So, stick around! Hai semua, jumpa kembali dengan gua Ama Alkatiri. Pada video kali ini gua akan membahas 5 kebiasaan yang dapat membuat diri kalian disukai oleh banyak orang. Kebiasaan yang pertama adalah carilah kesamaan dengan orang lain. Pasti pernah kan kalian menemukan seseorang yang baru kalian kenal dan memiliki kesamaan dengan diri kalian. Dari cara berpenampilan, caranya berbicara, ataupun caranya berperilaku. Pertanyaannya, apa yang kalian rasakan ketika kalian memiliki kesamaan dengan orang lain? Pasti berasa seakan-akan kayak kalian udah kenal lama, even baru kenal 5 menit yang lalu. Perilaku seperti ini itu dapat membuat diri kalian disukai oleh orang lain. Carilah kesamaan satu dengan yang lainnya. Dan ternyata hal ini ada fenomenanya yang dikenal dengan istilah chameleon effect. Yang mana kita cenderung akan meniru gestur tubuh seseorang, tingkah laku ataupun ekspresi wajahnya ketika kita sudah merasa dekat. Dan beberapa peneliti itu meyakini ketika kita dapat meniru perilaku seseorang dan pada saat orang tersebut sadar kita menirunya, maka hal ini akan memberikan pengaruh positif ke diri kita. Kalian dalam waktu singkat mungkin dapat disukai, dikagumi, dan menjadi orang yang menarik di depan orang lain. Tapi ingat, jangan berlebihan meniru perilaku orang lain. Nanti dikira freak. Dan bukan malah suka, tapi malah jadi ilfeel. Tirulah perilaku dan carilah kesamaan dengan orang sekitar kalian secukupnya. Ya syukur-syukur memang banyak kesamaan secara natural, jadi nggak perlu dibuat-buat lagi. Poinnya, carilah dan tirulah perilaku orang lain senatural mungkin. Pada saat dia senyum, ya kalian dapat senyum balik. Pada saat dia ngomong ke kalian excited, ya kalian dapat ngomongnya juga excited kembali. Pada saat suara ngomongnya pelan, kalian juga bisa memelangkan suara kalian. Tirulah perilaku orang lain dengan batas wajar. Kebiasaan kedua adalah berikan pujian yang tulus. Seberapa sering sih kita memberikan pujian yang tulus? Iya, gue ngerti. Ngasih pujian yang benar-benar tulus ke orang lain itu nggak ngebuat diri kita nyaman. Apalagi pujian kita kasih ke orang terdekat, iya gak? Apa mungkin gini, kita takut bila kita kasih pujian ke orang lain, orang tersebut nggak muji kita balik. Tapi kalian percaya gak, ketika kita beneran ngasih pujian ke orang lain secara tulus, hal tersebut akan membuat orang lain itu suka sama diri kita. Ada salah satu penelitian yang dilakukan di Sacred Heart University yang berkaitan dengan tipe pujian seperti apa yang memberikan impresi yang paling baik kepada orang yang menerimanya. Dan ternyata tipe pujian yang diberikan berdasarkan personality itu memberikan dampak yang besar ke orang lain. Maksudnya, kita dapat memberikan seorang pujian itu berdasarkan dari personality ataupun kepribadiannya. Entah itu kita memuji berdasarkan attitude-nya, pola pikirnya, karakternya, cara dirinya mengambil keputusan, gaya kepemimpinannya. Selama kalian memuji orang lain itu berdasarkan dengan personalitinya, maka hal itu akan berdampak besar ke orang yang menerimanya. Pujian yang tulus itu pujian yang gak bisa dibuat-buat. Orang lain itu akan sadar bila kita puji dirinya itu berdasarkan pujian yang tulus ataupun hanya modus. So, bila kalian ingin disukai sama siapapun, berikanlah pujian berdasarkan kepribadiannya secara jujur dan tulus. Kebiasaan ketiga adalah mengingat nama seseorang. Gue ngerti di antara kita itu pasti kesulitan mengingat nama orang lain. Yes, salah satunya gue. Tapi kalian rasa seneng kan pada saat orang lain itu mengingat nama kalian? Mungkin iya, mungkin juga enggak. Tapi kalau yang manggil kalian itu orang yang kalian suka, pasti seneng kan? Menurut Dale Carnegie, yang mana dia adalah penulis buku dari How to Win Friends and Influence People, ia mengatakan ketika kita dapat mengingat nama seseorang, itu akan memberikan kesan yang lebih baik dan merasa lebih dekat dengan orang tersebut. Dan bila kalian sadar, hal ini udah dilakukan oleh beberapa brand di dunia. Salah satunya Starbucks. Ketika kita beli kopinya, pasti baristanya itu nanyain nama kita siapa dan memanggil nama kita bila kopinya udah jadi. Jangan kalian pikir hal yang dilakukannya tanpa alasan yang jelas. Saat seseorang itu memanggil nama kita, apalagi orang yang baru kita kenal, tanpa kita sadari akan membuat diri kita merasa istimewa.
Pertanyaannya, apa yang kalian rasakan ketika kalian dianggap istimewa sama seseorang? Kalian akan suka kan sama dirinya? So, bila kalian ingin disukai, panggilan nama orang lain khususnya yang baru kalian kenal. Tipsnya, pada saat kalian kenalan dengan orang tersebut, kalian bisa manggil namanya agar nggak lupa. Tapi jangan keseringan, yang ada malah aneh. Tapi pastikan ketika kalian bertemu dengan dirinya kembali, kalian masih ingat sama orang tersebut dan sapalah menggunakan namanya. Kebiasaan keempat adalah jangan takut berbuat salah. Gue tahu mencoba menjadi sempurna di depan orang yang kita suka adalah hal yang wajar. Pokoknya gue gak boleh melakukan seperti ini, gue gak boleh ngomong seperti itu. Tapi bagaimana bila ternyata orang lain itu tertarik sama kita pada saat kita menunjukkan ketidaksempurnaan yang kita miliki? Ternyata ada salah satu fenomena yang menarik ini bro, yang ditemukan oleh Elliot Aronson yang bernama Pratfall Effect. Fenomena ini menjelaskan bahwa ternyata seseorang yang kompeten itu lebih disukai ketika melakukan kesalahan dibanding mereka yang tidak. Contohnya gini, mungkin ketika gua ngirim email dan attachmentnya kelupaan, orang yang menerimanya akan melihat hal itu wajar. Kenapa? Karena dirinya juga pernah melakukan kesalahan yang sama. Kenapa fenomena ini it works? Karena orang lain akan melihatnya sama seperti dirinya. Kesalahan yang kita lakukan itu nggak membuat orang lain ilfeel kok, malah sebaliknya. Ada salah satu kutipan dari Michel yang mana ia adalah penulis 4 buku internasional yang mengatakan kita menyukai orang yang sama seperti diri kita. So, bila kalian ingin disukai oleh siapapun, beranilah menunjukkan ketidaksempurnaan yang kalian miliki. Kebiasaan yang kelima adalah bertanya. Kebanyakan orang itu lebih suka ngomongin hal tentang dirinya aja. Dipikir dengan ngomongin hal mengenai dirinya terus-menerus, orang lain akan menyukai dirinya. Bagaimana kalau sebenarnya yang ngebuat orang suka sama dirinya ketika kita dapat memancing mereka ngomongin hal tentang dirinya dengan cara bertanya? Mungkin kalau lo tahu dia suka main golf, lo tanya aja biasa main golf di mana. Kenapa suka olahraga golf? Pancing mereka berbicara dengan mencari kesukaannya. Bila lo lakuin hal ini terus-menerus, gue yakin bro, dia akan suka sama lo karena lo menunjukkan ketertarikannya sama hidupnya. Orang seneng bro ditanya tentang dirinya terus-menerus. Seperti akan halnya kutipan dari Dale Carnegie yang mengatakan, sebenarnya orang gak tertarik sama kita, mereka hanya tertarik sama dirinya sendiri. So, kalau lo bisa membuat orang lain ngomongin terus-menerus tentang dirinya, percaya bro, nggak susah ngebuat orang lain suka sama diri lo. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton video gue kali ini, dan jika kalian ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di like, subscribe, share, dan juga komen. Semoga 5 kebiasaan ini itu dapat memperlancar jalan kalian agar disukai sama siapapun. So, thank you once again. Gua Amal Katiri, and I'll see you next time.